Para muhibbin rahimakumullah, yang telah lalu kita membahas dua Asmaul Husna, yang ke-69 Al-Qadir yang Maha Kuasa, yang ke-70 Al-Muqtadir yang menampakkan kekuasaannya. Al-mu'min bismillahil qadir al-muqtadir ayyakuna qadiran ala qahri nafsihil ammarati bisu. Orang-orang yang sudah beriman, yang sudah percaya bahwa Allah itu menguasai, bahwa Allah punya kekuasaan untuk menciptakan segala yang mungkin. Allah Maha Kuasa dan Dia nampakkan kekuasaannya kepada hamba-hambanya. Nah, buah keimanan kepada itu bahwa adalah orang yang beriman itu dia berkuasa atas mengalahkan nafsunya yang selalu mengajak kepada kejahatan. Orang yang beriman kepada Al-Qadir, Al-Muqtadir, orang yang beriman tersebut dia mampu, dia kuasa untuk mengalahkan nafsunya. Nafsu yang mana? Nafsu yang disebut ammarah bisu, nafsu yang selalu menyuruh kita berbuat jahat. Setiap manusia itu ada punya nafsu ammarah bisu ini. Nah, kita disuruh oleh Allah dan Rasul untuk bisa mengendalikan nafsu ammarah itu. Bahkan kita disuruh untuk bisa merubahnya menjadi nafsu al-mutmainnah, nafsu yang tentram untuk selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama kita menjelaskan dalam banyak kitab yang mereka karang bahwa apabila ada di dalam diri kita ajakan untuk berbuat maksiat, maka itu namanya adalah nafsu ammarah. Apabila dalam diri kita ada ajakan untuk berbuat hal-hal yang sia-sia, maka itu namanya nafsu ammarah. Bila ada ajakan dalam diri kita untuk melakukan hal-hal yang membuat kita lupa kepada Allah, maka itu namanya nafsu ammarah. Nah, yang kedua disebut nafsul lawamah. Apabila kita berbuat dosa, berbuat yang sia-sia, lalu kita sedih, lalu kita mencela diri kita, maka itu namanya nafsul lawamah. Nah, apabila kita senang berbuat taat, kita nyaman berbuat taat, kita diajak untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka itulah yang dinamakan nafsul mutmainnah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi bila dalam diri kita ada ajakan untuk berbuat hal yang hura-hura, ketahuilah bahwa itu dari nafsu ammarah. Nafsu ammarah, nafsu yang membawa kita ke neraka. Kalau kita turuti aja kehendak nafsu ammarah nih, ujung-ujungnya kita masuk neraka. Nah, orang yang beriman dia mampu mengalahkan nafsu ammarah itu. Dia mampu mematahkan nafsu ammarah itu. Sehingga yang ada dalam dirinya hanya ajakan-ajakan kebaikan, ajakan-ajakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana caranya kita bisa menguasai nafsu ammarah itu? Hendak berbuat maksiat, kada kawa je kita. Hendak mengajak kita menonton bola, kada kawa je kita. Apa gunanya nonton bola itu tengah malamanan? Hendak melakukan hal-hal permainan, kada kawa je kita. Nah, bila kita kau membendung itu namanya kita sudah bisa menguasai nafsu ammarah. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa? Jangan sampai kita yang dikuasai oleh nafsu ammarah. Hendak maksiat, hendak berbuat sia-sia. Itu namanya kita dikuasai oleh nafsu ammarah. Padahal sebaliknya kita yang mesti menguasai nafsu ammarah. Bi ayyu jahidaha, dengan bahwa kita lawan. Nah, kada dilawan. Bisikan-bisikan yang mengajak kita maksiat itu kada dilawan. Yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jihadil akbar, dengan jihad yang besar. Kalau kita bisa melumpuhkan orang-orang yang merusak Islam, itu namanya jihad kecil. Kita bisa mengalahkan kufar, orang-orang kafir yang mengganggu kaum muslimin, itu namanya jihad kecil. Tapi kalau kita bisa mengalahkan nafsu ammarah ini, itu disebut Nabi jihadul akbar, jihad yang besar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa kalau kita berperang itu disebut jihad kecil, sedangkan melawan nafsu disebut jihad besar? Karena kalau kita kalah dalam berperang dengan orang musyrik, kita mati dalam peperangan, kita masuk surga sebagai syahid. Tapi kalau kita kalah dalam melawan nafsu, kita mati masuk neraka, mati sakit. Nah, oleh karena disebut jihad akbar ini. Jihad akbar, jihad melawan nafsu. Kalau kita menang, kita surga. Kalau kita kalah, kita neraka. Nah, kalau berjihad dengan orang kafir, itu kalah menang surga. Menang surga, kalah surga. Jadi kada ada sakitnya orang berjihad kalau orang kafir itu. Makanya zaman Rasulullah, para sahabat itu kalau diajak perang oleh Nabi melawan orang kafir, mereka segera. Kenapa? Karena kalah menang surga. Nah, kalau jihad melawan nafsu ini, bila kalah masuk neraka. Hendak maksiat ditulusakan, hendak yang macam-macam ditulusakan, kada kau mengalahkan. Itu ngarannya kita kalah. Nah, ujung-ujungnya kita masuk neraka kayaknya. Para muhibbin rahimakumullah, dengan apa kita memerangi nafsu ini? Ini nafsu paling tuha dalam diri, nafsu ammarah. Kanak-kanak begitu lahir ke dunia yang dibawanya nafsu ammarah. Ini bawaan sudah, bawaan dalam parut sudah nafsu ammarah. Nah, kita disuruh mengalahkan itu. Kayak apa cara supaya bila datang ajakan maksiat, kada kawa. Datang ajakan menghura-hura, kada kawa. Ada membawai yang sia-sia, kada kawa. Kayak apa supaya bisa demikian? Nah, para ulama ahli suluk yang sudah mempraktikkan, yang sudah menguji, ada beberapa cara supaya kita bisa mengendalikan itu. Wajihaduha bi arba'ati khisal, memerangi nafsu ammarah ini senjatanya 4 macam. Senjatanya 4. Bila 4 senjata ini kita gunakan, maka nafsu dalam diri kita akan berubah menjadi nafsu mutmainnah, yang ujungnya akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang 4 perkara itu? Pertama, taklilut ta'am,
taqlilut ta'am, menyedikiti makan. Nah, ini sudah teruji oleh para ulama-ulama, para aulia-aulia, bahwa untuk mengalahkan nafsu ammarah itu pertama mensedikiti makan. Yang kedua taklilun niyam, menyedikiti guring, menyedikiti tidur. Yang ketiga taklilul kalam, menyedikiti pandir. Bagian yang ketujuh bepandir. Yang keempat hamlul aza minal anam, menyandang, menahan gangguan-gangguan manusia. Itu senjatanya. Bila kita gunakan 4 senjata ini, maka nafsu ammarah akan kalah, akan bisa kita kendalikan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi pertama taklilut ta'am, menyedikiti makan. Rasulullah SAW bersabda, jahidu ampusakum bil ju'. Jar Nabi, perangi nafsu ammarah itu dengan lapar. Dengan lapar. Orang lapar nih dibawain apa aja kulir. Bila orang tua lapar, bawain aja apakah? Ya kita main bola yuk, lapar nah. Kita berjalanan yuk ke sana, ada kawa lapar. Nah, lapar itu senjata untuk memerangi nafsu ammarah. Jahidu ampusakum bil ju', maka berjihadlah kalian akan nafsu-nafsu kalian dengan lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ilbasu wa kulu washrabu bi ansafil butun fa inna juz'un minan nubuwah. Jar Nabi, makan, minum itu separuh perut, separuh perut saja. Itu bagian dari kenabian. Itu pekerjaan-pekerjaan para nabi. Para nabi bukan kada makan cuma separuh perut. Nah, jangan sampai kagulu artinya. Nah, separuh aja. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan kalau hendak paling maksimal perut itu dibagi 3. Ujar Sidin, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk udara. Ada sahabat Nabi nang meriga di hadapan Nabi, panjang meriga. Ya Nabi kekenyangan makannya, kekenyangan. Jadi separuh perut itu sudah cukup. Wa qala aydan, dan Rasulullah bersabda pula, wa qillatut ta'am hiyal ibadah, sedikit makan itu ibadah. Kita makan misalnya, kita dikiti pada biasa, misalnya sepiring jubung, ini buangi jubungnya sepiring aja. Mengurangi itu sudah ibadah, mengurangi ibadah. Qillatut ta'am hiyal ibadah, ujar Nabi. Wa fil hadis, tersebut dalam hadis, adimu qar'aba bil jannah yuftah lakum, ujar Nabi, selalu kekali mengetuk pintu surga. Pintu surga itu katok terus. Menjadi sahabat, kayak apa cara mengetuknya wahai Rasulullah? Qala, jar Nabi, al bilju, dengan lapar. Nah, orang lapar itu mengetuk pintu surga. Artinya apa? Dengan lapar itu maka nafsu ammarah kita akan terkendali, yang timbul hanya nafsu mutmainnah, dan itu akan masuk surga. Jadi orang lapar itu pernah mengetuk pintu surga, ujar Nabi kita.
Wa fil hadis tersebut dalam hadis pula, inna ahlal ju' fid dunya hum ahlus shiba fil akhirah. Ujar Nabi, orang-orang yang lapar di dunia itulah nanti orang yang kenyang di akhirat. Jadi bukan berarti kada makanan kada. Misalnya kada makan sama sekali, itu kada ajaran Nabi kita. Ajaran Nabi kita makan tetap makan, cuma jangan sampai kekenyangan. Jangan sampai kekenyangan. Wa fil hadis, di dalam hadis pula, la tumitul qulub bi kasratit ta'am wasyarab fa innal qalba kaz-zar'i yamut idza kasura 'alaihi al-ma. Ujar Nabi, jangan kalian matikan hati kalian dengan banyak makan minum, bahwa hati seperti tumbuh-tumbuhan mati bila kebanyakan banyu. Pahumaan tuh bila banjir matiannya. Nah demikian pula hati, bila diisi aja makanan, isi minuman, kada ada perainya. Kada kau lapar sedikit, kada sempat lapar isi, kada sempat lapar isi. Nah hati akan mati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, la yadkhulu malakutas sama man mala'a batnuh. Ujar Nabi, tidak bisa masuk ke alam malakut kecuali orang yang kosong perutnya. Kada bisa masuk ke alam malakut orang yang kenyang itu. Artinya apa? Kada bisa masuk alam malakut orang yang kenyang. Artinya orang yang kenyang itu pikirannya kada akan bisa. Pikiran yang arahnya akhirat. Nah, orang yang kenyang itu pikirannya selalu pikiran dunia. Akan sulit berpikir untuk pikiran akhirat, akan sulit berpikir untuk kesiapan negeri akhirat orang yang perutnya kenyang itu. Jadi ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana bahayanya orang yang selalu hidupnya dalam keadaan kenyang itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi pertama, namun kita hendak mengendalikan, mengalahkan nafsu ammarah, sedikiti makan pada biasa, sedikiti makan. Pertama berpahala, yang kedua menjernihkan hati sehingga hati bisa menjangkau alam malakut sana. Yang kedua, senjata untuk memerangi nafsu ammarah itu taklilun niyam, mengurangi guring, mengurangi tidur. Qala al-Ghazali, berkata Imam al-Ghazali, wa fi kasratin naum diya'ul umur wa biladatut tab'i wa qasawatul qalbi. Imam Ghazali mengatakan bahwa yang banyak tidur itu umur terbuang-buang. Umur terbuang-buang. Kedua, pembuduhan. Utak jadi tumpul. Yang ketiga, hati jadi keras. Orang umur 60 tahun tidurnya sehari 8 jam. Berapa yang terbuang? Bisa 20 tahun terbuang. Kalau kita umur 60, sehari guring 8 jam. 20 tahun habis umur guring aja. 40 kita pakai lagi. Nah, 40 tak pakai. 40 tak pakai ini dihitung-hitung mana banyaknya urusan dunia dan akhirat. Banyak urusan dunia. Nah, berarti peluang ke surga itu halus. Nah, peluang ke surga itu sedikit. Yang kosong 20 tahun. Guring berpahala kada, berdosa kada. Kecuali niat-niat yang menentukan guring pahala atau dosa. Kalau guring biasa kada ada apa-apanya. 40 tahun. 40 tahun dihitung-hitung yang kita kada guring, pikiran, pekerjaan, banyak urusan dunia. Akhirat sedikit.
maka kita hendak ke surga mati, maka hendak ke surga. Jadi kehendak kita ke surga itu kada didukung dengan pekerjaan kita, kada didukung dengan pekerjaan kita. Mestinya kalau kita bujur-bujur hendak ke surga itu yang 40 tahun ini banyak akhirat daripada dunia, aktivitas pekerjaan dan pikiran kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali mengatakan lagi, wa mimma yu'inu ala qillatin naum, dan yang mendukung menolong atas sedikitnya guring, qillatul akli, sedikit makan. Kalau orang selalu kanyang tuh kada jauh lawan guring, bakawannya itu hendak mengurangi guring kayak apa? Kurangi makan. Ujar Imam Ghazali, kurangi jam makan. Bangun subuh kini nyaman, bangun subuh nyaman, mun kita guring dalam keadaan kada kenyang. Kalau kita guringnya kenyang, bangun subuh sulit, apalagi bangun tahajud tengah malam. Nah, sedikit makan. Ma'rifatu qimatil waktu, mengetahui nilai waktu. Kita guring ke buang waktu. Nah, para ulama mengatakan bahwa yang namanya tidur ini, yang namanya guring ini, ada yang hukumnya sunat. Kayak apa guring hukumnya sunat itu? Guring menjelang zuhur sampai zuhur. Disebut dalam kitab-kitab fikih naimul qailulah, tidur qailulah. Jam 11 tuh guring sampai kena orang zuhur bangun. Nah, tidur di waktu itu berpahala. Itu tidur yang disunatkan. Ada tidur mahwa makruh, tidur yang dimakruhkan. Artinya Allah benci kalau melihat manusia tidur jam itu. Nah, ba'da subuh wa ba'dal asar. Nah, imbah subuh lawan imbah asar. Kalau ada kita guring di situ, Tuhan paling kada ketuju. Dan ada juga tidur itu yang diharamkan, berdosa guringnya. Guring apa nang berdosa ini? Guring sesudah masuk waktu salat dan kada yakin bangun dalam waktu salat. Nah, itu berdosa guringnya. Ya, hari sudah jam 1 belum berzuhur, mata mengantuk. Yang aku guring jam 4 bangunnya kada zuhur lagi, guring itu haram guring. Nah, jadi yang kedua, senjata untuk menguasai nafsu amarah ini guring disedikiti. Nah, guring disedikiti. Yang ketiga, taklilul kalam, mengurangi berbicara, mengurangi bebandir. Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ujar Nabi kita, barang siapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, hendaklah berkata-kata baik, zikir, nasihat. Nah, aw liyasmut, atau berdiam. Atau diam. Diam daripada berkata-kata yang sia-sia itu ibadah. Kawa menahan nih berkata-kata yang sia-sia, kawa menahan berkata-kata yang maksiat, itu ibadah. Wafil hadis tersebut dalam hadis, man kasura kalamuhu kasura saktuhu, wa man kasura saktuhu kasurat dunubuhu, wa man kasurat dunubuhu kanatin naru awlabi. Ujar Nabi, barang siapa yang banyak bicara, banyak tersalah. Banyak tersalah, banyak dosa. Bila banyak dosa, maka masuk neraka. Jadi kalau kita mampu mensedikiti makan, mampu mensedikiti guring, mampu mengurangi berbicara, itu nafsu amarah ini sudah lemah.
Nah, sudah lemah. Ini orang-orang yang berbicara ini orang-orang yang menggunakan nurun nubuwah dengan cahaya kenabian. Kadang-kadang kita kaum menerima akal. Apa hubungannya sedikit guring? Apa hubungannya sedikit makan? Apa hubungannya sedikit bicara dengan mengalahkan nafsu ammarah? Nah, itu yang bicara ini orang yang menggunakan nurun nubuwah, cahaya kenabian. Nabi yang mengatakan itu. Pasti ada hubungannya. Pasti ada hubungannya antara mengurangi makan, mengurangi tidur, mengurangi bicara dengan mengalahkan nafsu ammarah bisu tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang keempat, hamlul aza minal anam, menahan, menyandang gangguan-gangguan dari manusia. Nah, menahan manusia kada sunyi daripada difitnah orang, digibah orang, dihina orang, dizalim orang. Bila kita mampu menahan diri, menyandang yang demikian, ini kunci terakhir untuk bisa mengalahkan nafsu ammarah itu. Rasulullah SAW langsung memberikan contoh praktik. Begitu Nabi dikatakan gila, Nabi dikatakan gila oleh orang kafir Quraisy, Nabi dikatakan penyihir, ini fitnah semuaan. Nabi dikatakan macam-macam, bahkan diludahi, bahkan Nabi kita disakiti. Nah, Nabi kita mampu menahan itu. Bahkan beliau doakan mereka dapat hidayah. Inilah kunci terakhir untuk bisa melumpuhkan kekuatan nafsu ammarah bisu tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, "Faman ibtuliya bi syai'in min azdan nas ay yasbira wa yahtamila wa la yuqafi'a wa la yuqabila bimisli dzalik wal yarda bi nasrillah wa la yad'u ala man zalama wa la yasubbah wa la yashtimah." Apabila kita dicoba Tuhan dengan gangguan manusia, kita difitnah, kita disakiti, kita dihina, maka sabar, tahan, kada membalas, kada melawan dengan seperti itu, dan ridhalah dengan pertolongan Allah Ta'ala, dan tidak mendoakan kada baik kepada mereka itu, kada mencela mereka itu, kada menyumpahi mereka itu. Nah, ini kunci terakhir untuk mengalahkan nafsu ammarah. Difitnah orang, digibah orang, kada usah dihirani, dibalas jangan, didoakan kada baik jangan. Nah, tunggu pertolongan Allah, tunggu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti menolong orang-orang yang sabar menghadapi yang demikian itu. Nah, bila sudah mampu demikian, 4 hal ini kita lakukan, maka nafsu ammarah yang selama ini membawa kepada maksiat akan bisa kita kalahkan, akan bisa kita jinakkan. Para muhibbin rahimakumullah, faqad warada, sungguh mendatang hadis, anna lil-zalim la yad'u 'ala zalimi hatta yukafi'ah thumma yabqa lil-zalim 'alaihi ziyadah yutalibuhu biha yaumal qiyamah fa ya'udu zalim mazluma wal mazlumu zalima. Ujar Nabi, orang yang dizalim, difitnah dan macam-macam tadi dizalim, dia mendoakan orang yang menzalimnya, mendoakan kada baik. Mendoakannya itu labihan. Maka di akhirat kayaknya terbalik,
orang yang dizalim tadi jadi penzalim, akan dituntut oleh orang yang menzalim dia. Nah, kelebihan mendoakan, kita bisa ditipu orang 1 juta rupiah, kita dizalim, kita doakan, ya Allah, hamba ditipu si fulan 1 juta, bangkrutakan hartanya. Kan lebihan mendoakan tuh. Ini menipu 1 juta, kita doakan bangkrut, orangnya sugih. Nah, karena di akhirat bila kita kayak itu berdoa, kita akan dituntutnya. Aku jadi 1 juta aja menzalimi jam, apa ya mendoakan aku bangkrut. Nah, mestinya kalau kita hendak mendoakan juga, kalau kita ditipu 1 juta, doakan mudahan hartanya hilang 1 juta. Nah, ada orang memukul kita misalnya, memukul di tangan, tak pukulnya di tangan, ya Allah mudahannya mati kecelakaan, lebihan juga doanya. Orang hanya memukul kita di tangan, didoakan kecelakaan. Nah, di akhirat kaina kita nang sebenarnya dizalim ini karena salah mendoakan jadi orang zalim. Nah, jadi arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita dizalim, kita dianiaya, yang paling baik itu adalah as-sabru, sabar, wal ihtimal, menerima, wal yantazir nasrallah, tunggu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dan maafkan mereka itu. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, faman apa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mampu memaafkan dan kadang menyebut-nyebut, maka itu pahalanya atas Allah Ta'ala. Di padang mahsyar kena diumumkan oleh Allah, man kana ajruhu 'ala Allah falyakum. Siapa-siapa yang ada punya pahala atas Allah, maju. Ini padang mahsyar. Jadi jadi manusia siapa-siapa nang pahala atas Allah. Pengumuman selanjutnya, al-afuna 'anin nas, orang yang memaafkan manusia. Nah, orang yang memaafkan, kita difitnah, ya maafkan. Kita dihina, dimaafkan aja. Kita dizalimi, kita maafkan aja. Serahkan lawan Allah Ta'ala. Itu kita di akhirat disuruh maju orang-orang pemaaf nih. Begitu maju tak kumpul bubuhan pemaaf nih. Apa selanjutnya? Udkhulul jannah bighairi hisab, masuklah ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi 4 hal yang bila kita bisa melaksanakan, kita akan mudah mengalahkan nafsu ammarah. Kurangi makan, sedikiti pada biasa, sehingga mudah menjadi lapar. Nah, karena sedikit makannya. Yang kedua, kurangi guring. Yang ketiga, kurangi bebandir. Yang keempat, bila dirimehkan orang, bila dihina orang, kada usah diurus, serahkan lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian nafsu ammarah akan kalah dan yang muncul nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.